Di perjanjian lama sendiri di hukum Taurat kita dilarang untuk menyembah berhala, betul? Ya. Apa arti menyembah berhala? Menyembah suatu barang yang belum ditentukan kan keabsahannya atau kemutlakannya, apa itu? Oke, boleh digarisbawahi. Perjamuan kudus itu sendiri dari namanya berarti itu sangat sakral. Ya. Kan? Suci. Suci, betul, suci. Kamu sudah mengangkat sebuah anggur yang kamu percaya itu adalah darah Yesus. Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya, ini bukan darah Yesus. Dan kenapa kita harus jadi minum darah Yesus untuk melakukan itu? Kayak saya untuk menebus dosa, penebusan dosanya kita dan juga melindungi kita. Dengan kita ada minum darah Yesus, setelah kita tuh terhindar dari setan-setan lah. Base-nya tuh seperti itu kan. Barang ini otomatis kita akan percaya anggur ini bisa sembuhin saya. Di saat kita percaya, yang kamu percaya itu Tuhan atau anggur? Yang kamu percaya Tuhan atau anggur? Teman-teman, kita bisa melihat bagaimana Jesslyn ini memberikan sebuah stigma-stigma. Misalnya perjamuan itu dipercaya menyembuhkan dari yang sakit. Dia bilang begitu. Perjamuan nih, perjamuan kudus. Perjamuan kudus dipercaya mengusir setan-setan. Kenapa minum ini untuk menebus dosa? Akhir-akhirnya Jesslyn bilang, jadi percaya anggur atau percaya Tuhan? Nah, buat kaum-kaum yang benar-benar percaya pada Jesslyn, lalu kemudian Anda kemudian mengatakan, oh Kristen itu begini ya, Kristen tuh kayak punya berhala begitu dan sebagainya. Saya tunjukin nih satu video, siap nggak? Nih, kalau misalnya hal yang sama, misalnya kami tanyakan ke agamamu Jess sekarang, siap nggak? Sekali lagi nih, semua yang mereka tuduhin kita balikin ke mereka nih ya. Barang siapa yang baca doa-doa Rotibul Haddad dan semuanya itu kemudian ditiupkan ke dalam air, insya Allah air itu menjadi obat bagi seluruh penyakit. Kalau ibu punya anak suka sakit, insya Allah minum air ini yang sudah dibacakan sholawat, maulid, rotib, insya Allah disembuhkan sama Allah. Nah, yang suka kemasukan jin gak jelas, minum air ini hilang insya Allah. Paham? Jangankan cuman corona sama jin. Kalau ibu minum ini, apalagi anak muda minum ini, mantan aja minggat. Jadi ada di dalam oknum di agama barumu itu juga yang kemudian mengatakan tiup-tiup air, bacain doa, nanti air itu menyembuhkan, nanti air itu usir setan. Saya dengerin ulang lagi ya, ayo dengerin baik-baik. Barang siapa yang baca doa-doa Rotibul Haddad dan semuanya itu kemudian ditiupkan ke dalam air, insya Allah air itu menjadi obat bagi seluruh penyakit. Kalau ibu punya anak suka sakit, insya Allah minum air ini yang sudah dibacakan sholawat, maulid, rotib, insya Allah disembuhkan sama Allah. Nah, yang suka kemasukan jin gak jelas, minum air ini hilang insya Allah. Paham? Jangankan cuman corona sama jin. Kalau ibu minum ini, apalagi anak muda minum ini, mantan aja minggat. Jess, silakan tanyakan ke agama barumu. Silakan tanyakan kepada ustadz-ustadzmu. Bagi saya, mualaf Jesslyn ini terlalu naif. Jadi yang namanya pengalaman pribadi itu, Jess, jangan kamu generalisir bahwa semua jemaat Kristen itu melakukan penyembahan berhala terhadap anggur perjamuan seperti yang kamu maksud. Karena selalu akan ada orang awam di agama manapun yang percaya kuasa spiritualnya. Mau itu Kristen, mau itu Islam, mau itu agama apapun, Hindu, Buddha, pasti ada yang percaya, yang awam dan percaya akan kuasa-kuasa spiritual dari benda-benda tertentu. Dari batu misalnya yang dikelilingi, misal ya. Atau dari apa deh gitu ya, dari air, dari satu tempat tertentu, dari sumur diambil dan air itu dianggap punya kuasa. Kalau kembali kepada pertanyaan kamu, yang jadi Tuhannya itu air atau Tuhannya? Nah itu kamu tanya sendiri, begitu loh. Jadi saya jelasin ya, perjamuan kudus, anggur dan roti itu apa maknanya? Jess, itu bukan buat usir setan, Jess. Itu bukan buat menyembuhkan, Jess. Itu nggak ada urusannya. Karena dalam pengajaran Alkitab, Lukas pasal 22 ayat 19, Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, lalu dia mengatakan, ini lambang tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan. Jadi tujuan perjamuan kudus yang dilakukan orang Kristen adalah memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan usir setan, Jess. Bukan. Kamu belajar dari mana itu, Jess? 1 Korintus 11 ayat 26.
Paulus menuliskan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan pengorbanan Tuhan sampai ia datang. Jadi tujuan dari perjamuan kudus itu adalah mengenang pengorbanan Yesus, merendahkan diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menyangkal dosa-dosa, menyangkal diri, menyangkal dosa, mati bagi dosa, dan kembali menimbulkan satu semangat untuk hidup baru, semangat untuk ayo menghidupi kebenaran. Itu makna dari perjamuan kudus. Itu makna dari perjamuan kudus. Jadi, pemahamanmu, Jesslyn, mohon maaf, sorry to say, pemahamanmu itu di luar Nurul. Kamu bilang perjamuan menyembuhkan orang sakit, itu bukan tujuan perjamuan. Siapa yang ngajarin kamu? Perjamuan mengusir setan-setan, itu bukan tujuan perjamuan. Siapa yang ngajarin kamu itu? Minum untuk menebus dosa. Loh, penebusan dosa itu karena karya salib Yesus, bukan karena minum anggur dan makan roti. Minum anggur dan roti itu bukan untuk ditebus gitu. Jadi kalau kamu bertanya, jadi percaya anggur atau Tuhan, itu pertanyaan kamu bodoh. Ya. Pertanyaan kamu bodoh. Sebenarnya teman-teman, ketika saya menyaksikan Jesslyn, saya tuh sebenarnya bersedih. Bersedih kenapa? Karena saya secara pribadi itu betul-betul merasa kasihan, dan saya berasumsi bahwa orang-orang seperti Jesslyn ini sayangnya berjumpa dengan, mohon maaf, mungkin dia pelayanan, kita tahu sama-sama dia pelayanan, dia keseringan pelayanan sampai-sampai dia tidak lagi mengerti ajaran Kristen. Bahkan mungkin dia mendengar sepotong-sepotong dari pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta yang berkhotbah, dia mendengar sepotong-sepotong. Izinkan saya sebagai sesama hamba Tuhan membicarakan atau membacakan ayat ini. Ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus dengan sangat clear mengatakan kepada Timotius, berhati-hatilah, awasilah dirimu, tindak tandukmu, sikapmu, awasilah ajaranmu. Jadi dua hal, awasi diri sendiri, awasi ajaran. Dan Paulus mengatakan karena engkau itu penting sekali mengawasi semuanya, karena dengan cara demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar engkau. Karena banyak orang akan mendengarkan engkau. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk berhati-hati terhadap pengajarannya, karena pengajarannya bisa menyesatkan orang. Karena itu awasilah. Ini adalah sebuah nasihat kepada teman-teman hamba Tuhan. Tolonglah, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, dan belajarlah. Belajarlah firman dengan humble. Jangan sok tahu. Kalau kamu merasa sudah tahu, sudah pengalaman lama pelayanan, jangan sok tahu. Jangan sok tahu merasa bahwa saya lebih benar dari orang lain. Rendah hatilah belajar kebenaran firman Tuhan. Rendah hatilah untuk ikutin pendalaman Alkitab yang dengan baik, supaya mengajar juga dengan baik gitu ya. Saya sedih ketika Jesslyn terlihat sepertinya mengikuti hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkhotbah, imani saja, percaya saja. Dan jujur ini jadi gorengan beberapa teman-teman polemikus ya, fanboy itu Viro dan kawan-kawan yang selalu ngomong imani aja. Kita kadang nggak bisa nyalain mereka karena mereka mendengar sebagian dari pendeta atau hamba Tuhan yang cuman modalnya adalah ngomong imani saja dan percaya saja. Ada kok yang kayak gitu. Kita mesti ngakuin. Bertobatlah. Ada yang mengatakan atau mengajarkan kalau tidak bayar persembahan nanti kena kutuk. Bertobatlah kamu. Karena bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan itu. Lalu kemudian ada lagi yang hobinya berkhotbah, isinya cuma tempat Lucifer lah. Lucifer malaikat jatuh lah, ngomongin Lucifer, dikit-dikit ngomongin setan dan sebagainya. Dengan rendah hati, kalau boleh saya kasih masukan, jangan nina bobokan jemaat kayak begitu. Bahkan mengajarkan dalam 3 bulan lagi, misalnya Pulau Jawa terbelah lah, Kalimantan loncat-loncat lah. Aduh, kenapa saya mau ngomong begini? Karena saya pernah ada di gereja-gereja yang demikian. Dan dengan rendah hati, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya mau kasih masukan.
Karena beginilah akhirnya ada orang-orang yang dangkal dalam kekristenan, gampang banget pindah agama. Begitulah, ya. Saya sekali lagi kalau boleh kasih masukan, maaf. Kalau Kristen itu adalah intinya pengikut Yesus, maka gereja mesti mengajarkan Injil Yesus. Apakah Yesus mengajarkan Kalimantan akan terbelah dan jadi 3? Apakah Yesus mengajarkan bahwa Lucifer itu tanduknya ada 3, misalnya matanya ada 1? Yesus nggak mengajarkan itu dan dia tidak tertarik mengajarkan yang begitu-begitu. Jadi sebagai hamba Tuhan, marilah koreksi kembali ajaran kita. Para hamba Tuhan, ajarilah jemaat dan aktivis kita mengenai kehidupan Yesus dan ajarannya. Jangan ajaran yang halu-halu. Jangan ajaran yang kemana-mana yang nggak jelas gitu loh. Ajarilah jemaat untuk mengikut Yesus, bukan urusan misalnya dikit-dikit persembahan dan sebagainya. Dan jemaat itu harus bertumbuh serupa Yesus dan bukan terus-menerus jadi bayi rohani yang saya sebut stunting rohani. Yang sayangnya adalah hari ini banyak yang saya anggap stunting rohani.